Baik, perkenalkan nama saya Jeffrey Anton Sugulu, NIM 2004-2022, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pertemuan 7 mata kuliah ekonomi politik dengan judul Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Teori Sosialis dan Teori Pilihan Publik. Baik, langsung saja saya akan jelaskan. Pertama, teori sosialis adalah kerangka konseptual yang mendukung pemikiran bahwa kepemilikan dan pengendalian sumber daya ekonomi seharusnya berada di tangan masyarakat secara kolektif, bukan dalam bentuk kepemilikan swasta. Teori sosialis menentang konsep kapitalisme yang didasarkan pada kepemilikan swasta atas sumber daya dan produksi. Dalam perspektif teori sosialis, ekonomi politik pembangunan dipandang sebagai upaya untuk mencapai keadilan sosial, redistribusi kekayaan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Teori sosialis menolak dominasi pasar bebas dan kepemilikan swasta dalam sistem ekonomi, serta menekankan peran penting negara dan kepemilikan kolektif dalam mengatur dan mengelola sumber daya ekonomi. Beberapa poin penting dalam teori sosialis termasuk pertama, kepemilikan kolektif. Teori sosialis menekankan pentingnya kepemilikan kolektif atas sumber daya ekonomi, termasuk tanah, modal, dan perusahaan. Ide ini berakar pada keyakinan bahwa sumber daya alam dan hasil produksi seharusnya dimiliki dan dikelola secara bersama-sama oleh masyarakat. Kemudian, pembagian kekayaan yang adil. Teori sosialis mengadvokasi untuk pembagian kekayaan yang lebih adil di antara anggota masyarakat. Hal ini seringkali melibatkan redistribusi kekayaan dan pendapatan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Peran pemerintah yang kuat. Dalam teori sosialis, pemerintah dianggap memiliki peran sentral dalam mengelola ekonomi dan memastikan keadilan sosial. Pemerintah diharapkan berperan dalam mengatur produksi, harga, dan distribusi barang dan jasa, serta memberikan layanan publik yang penting seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Kemudian prioritas pada kesejahteraan sosial. Teori sosialis menempatkan kesejahteraan sosial sebagai prioritas utama, dibandingkan dengan pencapaian keuntungan atau pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Hal ini mencakup upaya untuk memastikan akses universal terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan. Penolakan terhadap eksploitasi pekerja. Teori sosialis menolak ide eksploitasi pekerja yang sering dianggap terjadi dalam sistem kapitalis. Para pendukung teori ini berpendapat bahwa dalam sistem sosialis, pekerja harus diperlakukan secara adil dan mendapatkan manfaat yang setimpal dari hasil produksi mereka. Kemudian demokratisasi ekonomi. Teori sosialis seringkali mengusulkan demokratisasi ekonomi, di mana keputusan-keputusan tentang produksi, alokasi sumber daya, dan distribusi kekayaan diambil secara partisipatif oleh masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya oleh segelintir elit ekonomi. Dalam keseluruhan, teori sosialis bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, demokratis, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Ini berbeda dengan kapitalisme yang didasarkan pada kepemilikan swasta dan pasar bebas, dan seringkali menekankan profitabilitas dan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama. Beberapa poin penting dalam menjelaskan ekonomi politik pembangunan dari perspektif teori sosialis termasuk pertama, kepemilikan kolektif. Kemudian, teori pilihan publik adalah cabang dari ilmu ekonomi dan ilmu politik yang mempelajari proses pengambilan keputusan dalam institusi publik. Teori ini menggunakan kerangka analisis ekonomi untuk memahami perilaku dan keputusan politik, khususnya dalam konteks pembentukan kebijakan publik. Beberapa poin penting dalam teori pilihan publik meliputi, pertama, asumsi rasionalitas. Teori pilihan publik berasumsi bahwa para pembuat keputusan, baik individu maupun kelompok, bertindak secara rasional untuk mencapai tujuan mereka. Mereka berusaha untuk memaksimalkan kepuasan dan manfaat yang mereka peroleh dari keputusan yang diambil. Kemudian analisis kebijakan. Teori pilihan publik menerapkan alat analisis ekonomi, seperti teori perilaku konsumen dan teori permainan, untuk memahami proses pembentukan kebijakan publik. Ini melibatkan analisis terhadap konflik kepentingan, alokasi sumber daya publik, dan pengaruh kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemudian model pengambilan keputusan. Teori pilihan publik menggunakan model pengambilan keputusan seperti model utilitarianisme atau teori pilihan rasional untuk menjelaskan bagaimana kebijakan publik dihasilkan. Ini termasuk mempertimbangkan preferensi, konsekuensi, dan pertimbangan risiko dalam proses pengambilan keputusan. Dalam keseluruhan, teori pilihan publik memberikan kerangka analis yang berguna untuk memahami proses pembentukan kebijakan publik, memprediksi konsekuensi dari keputusan politik, dan mengevaluasi efisiensi dari kebijakan yang diimplementasikan. Ini memungkinkan para pengambil keputusan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan memperbaiki kualitas kebijakan publik yang dihasilkan. Dalam perspektif teori pilihan publik, ekonomi politik pembangunan dilihat sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan berbagai aktor, termasuk pemilih, pembuat kebijakan, dan kelompok kepentingan.
Teori pilihan publik menerapkan konsep dan alat analisis ekonomi untuk memahami bagaimana kebijakan pembangunan ekonomi dibentuk, diterapkan, dan dievaluasi. Beberapa poin penting dalam menjelaskan ekonomi politik pembangunan dalam perspektif teori pilihan publik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan keputusan rasional, kemudian ada proses demokratis, kemudian ada pertimbangan kesejahteraan, kemudian ada analisis efisiensi, ada peran kelompok kepentingan, dan ada analisis tarif. Dan dalam keseluruhan, teori pilihan publik menyediakan kerangka analisis yang berguna untuk memahami dinamika dan proses pengambilan keputusan dalam ekonomi politik pembangunan. Ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan berbagai faktor preferensi dalam mengembangkan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Baik, sekian penjelasan saya mengenai pertemuan 7, yaitu ekonomi politik pembangunan dalam perspektif teori sosialis dan teori pilihan publik. Mohon maaf apabila kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.